acara Welcoming New Student Assembly tahun 2021. Perkenalkan, saya Tasya Stefani dan rekan saya, Pikiran Zendrate. Kami adalah Master of Ceremony pada acara Welcoming New Student Assembly hari ini. Yang kami hormati, Mrs. Christine F. Samar, PhD, MCME, selaku Vice President dan Dekan Eksekutif Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen, staf, serta tamu undangan Fakultas Keperawatan. Dan yang kami banggakan teman-teman angkatan 2019-2020 dan khususnya mahasiswa baru angkatan 2021 yang kami kasihi. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Fakultas Keperawatan Universitas Pelita Harapan. Adapun susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Opening ceremony oleh MC yang sedang berlangsung, Doa pembuka, sambutan dari Ketua Fond Ministry, Praise and Worship, sermon, penayangan video persiapan Welcoming New Student Assembly tahun 2021, penampilan drama musikal dan teater, penampilan performance dari dance dan choir, video singkat dari mahasiswa baru untuk mahasiswa baru, doa penutup, closing by MC, dan akan ditutup dengan penayangan video panitia sekaligus virtual choir. Demikianlah susunan acara Welcoming New Student Assembly tahun 2021 hari ini. Sebelum kita memulaikan rangkaian acara kita pada hari ini, kami mengundang Bapak Luke Eka Putra, Eskom, MDiv, untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada Bapak, kami persilakan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih dan syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk panitia dari WNS Assembly yang telah mempersiapkan acara ini, sehingga acara ini boleh kami lakukan di hari ini. Kami menyerahkan untuk jalannya acara dari awal hingga akhir, kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kami, baik melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan, dan penampilan-penampilan yang akan ditampilkan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah melalui ibadah ini, kami boleh memulai akademik yang baru di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan sampai akhir nanti. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Luke yang telah membawakan kita dalam doa pembukaan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Saudari Akiko Damar selaku Ketua Fond Ministry tahun 2020-2021. Kepada Saudari Akiko, kami persilahkan. Terpujilah nama Tuhan, Shalom. Selamat siang untuk kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama secara virtual untuk melaksanakan acara Welcoming New Student Assembly 2021 pada saat ini. Saya mengucapkan selamat datang dan juga terima kasih kepada yang terhormat Mrs. Christine L. Summers, PhD, RN, CNE, as Vice President of UPH and Executive Dean of Faculty of Nursing UPH, kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan staf Fakultas Keperawatan UPH beserta seluruh tamu undangan yang boleh hadir pada saat ini, dan tentunya yang saya kasihi teman-teman angkatan 2019, 2020 dan mahasiswa baru angkatan 2021 atas kesediaan waktunya untuk berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia Welcoming New Student Assembly 2021 yang dengan penuh sukacita dan semangat melaksanakan setiap tanggung jawab pelayanannya dengan begitu baik. Kegiatan Welcoming New Student Assembly 2021 merupakan salah satu program dari Faculty of Nursing Ministry yang bertujuan untuk menyambut setiap mahasiswa baru angkatan 2021 dan lebih mempererat lagi tali persaudaraan yang telah terjalin di antara keluarga besar Fond UPH, agar mahasiswa baru angkatan 2021 dapat merasakan adanya sambutan dari mahasiswa angkatan 2019, 2020,
beserta staf dan dosen yang akan menjadi keluarga besar di FON UPH. Dengan mengusung tema Go Beyond, dia berlandaskan pada firman Tuhan yaitu terlampir pada Efesus 4 ayat yang ke-11 sampai 13 yang memiliki makna bahwa kita dapat mencapai kesatuan dalam iman dan juga pengetahuan sehingga kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dan tentunya mencerminkan karakter Kristus. Kami berharap melalui acara Welcoming the Student Assembly tahun ini, setiap mahasiswa baru angkatan 2021 dapat menyadari dan memahami bahwa pertumbuhan spiritual dan panggilan dipertanggungjawabkan sesuai dengan anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami berharap agar acara ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Saya mengucapkan selamat mengikuti acara Welcoming the Student Assembly 2021, dan apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Saudari Akiko yang telah memberikan kata sambutan. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita akan memulai fellowship kita. Untuk itu saya ajak kita semua bersatu sejenak. Mari kita renungi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab saya percaya bahwa hari ini kita hadir, kita ada hingga sampai saat ini. Itu semua karena berkat dan anugerah dari Tuhan. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh selesai, mari kita satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita angkat satu lagu yang berjudul Tuhan Inilah Hidupku. Tuhan inilah hidupku, kuserahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan
berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh melaksanakan ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Bapa. Boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan bersorak-sorak dan bersuka cita bagi nama Tuhan. Sebab saya percaya hari ini yang hadir dari suku yang berbeda, namun kita satu di dalam Tuhan. Untuk itu kita akan angkat satu lagu pujian yang berjudul Tiba Saatnya Kami Berkumpul Bersatu. Dengan bersorak-sorak kami memuji nama Tuhan. Dengan bertepuk tangan, mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita katakan bersama, tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa. Dari senam suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi dengan bersorak-sorak kita angkat lagu ini. Mari kita memuji dan bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa. Dari setiap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata. Berdiri di hadapan tata anak domba. Katakan satu suara. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan datang dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Puji Tuhan. Mari kita lebih fokus lagi untuk datang kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan. Untuk itu saya ajak kita semua menyatukan hati kita. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat hari ini mau mempersembahkan segala kehidupan kita bagi Tuhan. Sebab di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita satukan hati kita. Kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Lord, I offer my life to you.
Mari kita satukan hati kita sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu Bapa. Kini tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya ya Bapa, Engkau memberikan kami hati yang mau terbuka, telinga yang mau mendengar ya Bapa, agar apa yang disampaikan oleh hamba pelayan firman-Mu nanti boleh tertanam di hati kami dan boleh kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, kiranya Engkau urapi pelayan firman-Mu hari ini ya Bapa. Kau beri hikmat agar apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada hamba pelayan firman yang akan membawakan firman hari ini, saya persilakan. Halo semua, saya bersyukur ada kesempatan untuk berbagi dengan rekan-rekan di FON, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan kali ini saya akan men-sharingkan apa hasil perenungan saya dari satu bagian firman Tuhan, yang juga merupakan ayat firman Tuhan dari UPA Festival kita di tahun ini, yaitu Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Mari saya undang rekan-rekan untuk membuka bagian firman Tuhan ini, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan bagi Anda semua. Dan beginilah firman Tuhan, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sebelum kita merenungkan bagian ini, saya ajak Anda semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang terbatas ini, berkati kami yang mendengarkan, biarlah apapun yang Kau sampaikan melalui sesi ini benar-benar bisa kami simpan dalam hati kami dan akhirnya bisa kami gunakan untuk bisa semakin serupa dengan Engkau, semakin mengenal Engkau, dan semakin memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, untuk memahami bagian firman Tuhan ini, 11-13, kita akan lihat bagian awal dari pasal 4. Di pasal 4 bagian awal, Paulus, penulis kitab ini, mengatakan bahwa ketika kita berada dalam Kristus, kita itu satu. Kita itu satu. Orang-orang percaya itu satu. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Apa pengertian dari setiap frase satu ini, biarlah ini dibahas pada kesempatan lain. Namun intinya adalah, ketika Anda percaya pada Kristus, Anda harus ingat. Anda dan rekan-rekan lain yang percaya pada Kristus adalah bagian dari kelompok yang dipersatukan oleh Kristus, dan artinya kita itu tidak sendiri. Kita itu tidak sendiri. Ingat ya, jangan berpikir kalau Anda itu sendiri ketika Anda sudah berada dalam Kristus. Kalau Anda dan saya mengaku sudah menerima Kristus sebagai juru selamat, lalu kita hanya memikirkan diri sendiri, peduli amat apa yang dilakukan, apa yang terjadi dengan sama orang percaya, maka ada yang salah dengan pemahaman kita, dengan iman kita. Iman kita perlu ditinjau ulang. Gambaran mengenai satu tubuh itu membantu kita untuk memahami bagian ini. Mata harusnya tidak mungkin berkata kepada tangan, terserah kamu mau memegang apa. Hidung kepada kaki, terserah kamu melangkah kemana. Ketika kaki sakit, maka bagian tubuh lain akan merasa terganggu. Kinerjanya tidak akan maksimal. Itu gambaran mengenai kita itu sudah menjadi satu di dalam Kristus, satu tubuh dalam Kristus. Lalu ketika sampai ke ayat 11, Paulus menunjukkan bahwa di dalam kelompok itu, Tuhan memberikan beragam karunia dan tanggung jawab kepada orang-orang yang berbeda. Kita itu satu, namun bukan berarti kita itu seragam. Tuhan memberikan talenta yang berbeda-beda, karunia yang berbeda-beda, dan tanggung jawab yang berbeda-beda juga. Ada yang dikatakan ada yang menjadi rasul, ada yang menjadi nabi, penginjil, gembala, bahkan pengajar. Di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan peran yang berbeda-beda kepada orang-orang percaya. Nah, dengan melihat bagian ini, kita diingatkan bahwa ada orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita untuk mempersiapkan kita, untuk membantu kita dipersiapkan, diperlengkapi bagi pelayanan
dan pembangunan tubuh Kristus. Artinya, kita perlu menghormati orang-orang yang Tuhan sediakan dalam hidup kita yang nantinya akan memimpin kita, membimbing kita. Ada dosen, ada mentor mungkin, ada asisten dosen, ada senior kamar, kepala angkatan, dan sebagainya. Mereka semua dipercaya oleh Tuhan untuk membimbing kita, memperlengkapi kita. Dan kita harus menghormati itu. Tentu ada masa di mana kita merasa dosen kita, senior kita, kakak atau pemimpin kita itu sepertinya tidak benar, tidak becus dalam memimpin, mengambil keputusan ataupun bahkan mengajar. Lalu apa respon kita? Apakah kita harus memberontak, melawan dan melakukan hal-hal yang mengganggu komunitas itu dengan langsung tidak peduli, langsung meninggalkan komunitas itu? Tidak, tentu saja tidak. Kita perlu mengingatkan bahwa semua yang Tuhan tempatkan, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita, termasuk pemimpin kita, orang-orang yang membimbing kita itu, semuanya itu Tuhan gunakan untuk memperlengkapi kita untuk pekerjaan pelayanan. Artinya, Tuhan menggunakan mereka bukan hanya karena kelebihan mereka, tapi juga ketika mereka menampilkan kekurangan mereka, sadar atau tidak sadar ya. Itu semua Tuhan gunakan untuk membimbing kita ke satu tujuan, yaitu untuk mendidik kita, memperlengkapi kita. Ya, mereka semua kelebihan dan kekurangan itu akan membantu kita untuk lebih maksimal dalam pelayanan kita membangun tubuh Kristus. Jadi yang pertama teman-teman, kita harus ingat bahwa kita itu tidak sendiri. Kita jangan hanya mempedulikan diri kita sendiri. Kita harus ingat kita bagian dari tubuh Kristus. Ya, dalam konteks mahasiswa, tentu teman-teman sesama mahasiswa. Berikutnya, yang kedua, kita harus ingat bahwa kita juga sedang diperlengkapi. Anda di sini itu untuk diperlengkapi. Jadi, Anda perlu menghormati proses belajar yang akan Anda jalani bersama orang-orang yang Tuhan percayakan. Anda sedang diperlengkapi, dan ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk membantu Anda diperlengkapi. Dan orang-orang itulah yang akan membimbing Anda dan saya, membimbing Anda ketika Anda belajar di Faculty of Nursing. Jadi, Anda perlu menghormati orang-orang ini, meskipun nanti akhirnya mereka melakukan kesalahan. Ya, ini sikap penghormatan ini bukan berarti Anda menerima semuanya, Anda melakukan semua instruksi yang bahkan salah sekalipun, tidak. Sikap menghormati ini akan membantu Anda lebih bijaksana dalam meresponi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Ya, jadi sikap menghormati itu selalu menjadi pegangan ketika Anda menjalani atau menghadapi orang-orang yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Semua ini tujuannya untuk apa? Ayat 13. Semua ini bertujuan supaya kita menjadi dewasa. Kita dikumpulkan, kita disatukan, kita diberikan orang-orang yang unik-unik mungkin, pemimpin-pemimpin yang punya kelebihan, kekurangan masing-masing. Semua ini merupakan proses untuk membantu kita menjadi dewasa. 13 ada kata sampai. Sampai di sini bukan hanya berarti durasi waktu, dari pagi sampai malam, semester 1 sampai, tapi ini berkaitan dengan tujuan. Semua ini teman-teman dan saya perlu ingat bahwa semua yang kita jalani sampai saat ini ada tujuannya. Membantu kita untuk semakin dewasa. Bukan sekadar untuk main-main atau senang-senang belaka. Karena hidup dalam Kristus itu bukan hidup yang mudah. Ada proses yang perlu kita lalui, dan itu semua untuk membantu kita dewasa. Termasuk ketika teman-teman mahasiswa hadir di UPH ini. Suasana baru, pengalaman baru, cara belajar baru, itu tidak mudah. Tapi itulah cara Tuhan untuk membawa Anda semakin dewasa. Dewasa di sini artinya kita memiliki iman dan pengetahuan yang benar akan Tuhan. Nah, setelah kita sadar bahwa kita perlu menghargai orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita untuk membimbing kita, Anda juga perlu menanyakan kepada diri Anda, kalau Anda dan saya mengaku bahwa kita yakin Tuhan itu juru selamat, dan kita menerima dia sebagai juru selamat kita mengasihi dia, apakah kita semakin haus mengenalnya? Apakah Anda dan saya semakin haus mengenalnya? Anda dan saya senang nggak kalau belajar Alkitab? Orang yang mengasihi Tuhan, yang dalam proses pertumbuhan dalam Kristus itu
seharusnya senang atau antusias ketika ada kesempatan untuk mengenal Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk belajar Alkitab. Sebaliknya, kalau Anda dan saya sudah mulai tidak tertarik atau tidak menyediakan waktu untuk belajar Alkitab, untuk baca Alkitab, untuk secara khusus belajar mengenai hal-hal yang terkait dengan Tuhan, mengenal Tuhan secara dalam hal mungkin teologi, maka jika antusiasme itu tidak ada, maka sebenarnya ada yang kurang benar dari kondisi kerohanian kita. Karena semakin kita bertumbuh dalam Kristus, maka kita seharusnya semakin antusias untuk mengenal Dia. Dan ketika ada kesempatan, kita senang harusnya. Ya, orang yang mengasihi Tuhan tidak hanya akan semakin percaya, punya iman yang kuat, percaya Dia akan menyelamatkan, akan menebus, menolong, menopang, dan sebagainya. Tapi tentu itu juga harusnya ditopang dengan pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan itu harusnya menjadi sesuatu yang kita rindukan untuk kita miliki. Kita ingin sekali mengenal Tuhan. Sebagai contoh, ketika Anda suka dengan seseorang atau mengasihi seseorang, tentu Anda berhasrat untuk mengenal dia lebih lagi. Karena dengan semakin mengenal, maka relasi itu semakin intim. Dan Anda semakin bisa dengan lepas bertindak atau lepas mengekspresikan diri Anda kepada orang itu. Dan ketika berbicara tentang Tuhan, dalam Tuhan Anda dan saya diajak untuk semakin mengenal Dia. Jadi bukan hanya Anda menerima Kristus, Anda selamat, sudah tinggal tunggu mati masuk surga. Tidak, Anda dan saya dipercaya untuk berada dalam dunia ini, salah satunya, untuk semakin mengenal Dia. Karena itulah seharusnya puncak dari kehidupan orang percaya. Semakin mengenal Tuhan dan akhirnya kita bisa memuliakannya. Ada damai dan sukacita ketika kita semakin mengenal Tuhan. Ada damai dan sukacita ketika kita semakin mengenal Tuhan. Karena Dia adalah sosok yang ada dan saya begitu kasihi, bukan? Jadi ketika kita semakin kenal Dia, maka kita akan semakin sukacita. Seperti kata Katekismus Westminster, tujuan utama dari manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya selama-lamanya. Enjoy Him forever. Tuhan seharusnya menjadi sosok atau kita seharusnya semakin antusias atau semakin ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Karena itu adalah tanda kita bertumbuh dalam Tuhan. Secara rohani kita bertumbuh. Dan di bagian akhir ayat 13 ini dikatakan bahwa selain kita bertumbuh, kita semakin memiliki iman dan pengetahuan yang benar, kita juga harus memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Mengasihi, rendah hati, setia, mau melayani, dan seluruh karakter yang Kristus tunjukkan selama Ia berada di dalam dunia ini. Jadi teman-teman, yang pertama, saya ulang sekali lagi, kita perlu mengingatkan bahwa kita ini berada dalam satu komunitas orang percaya ketika kita menerima Kristus. Artinya, teman-teman lain juga Anda perlu perhatikan. Jangan menyendiri. Jangan tidak peduli dengan sesama orang percaya. Jangan biarlah saya bertumbuh sendiri, biarlah saya maju sendiri. Tidak, itu bukan ciri orang percaya yang sejati. Lalu, dalam kelompok itu, dalam kumpulan orang percaya, dalam tubuh Kristus itu, ada orang-orang yang Tuhan berikan tanggung jawab untuk membimbing kita. Hormati orang-orang itu. Hormati orang-orang itu dalam kelemahan dan kekurangannya, dalam kelemahan maupun kelebihannya. Ya, Tuhan menggunakan semua orang pemimping Anda itu untuk memperlengkapi Anda. Tujuannya adalah supaya Anda dan saya itu semakin memiliki iman serta pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Iman dan pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Artinya kalau keyakinan kita kepada Tuhan itu tidak kuat, dan kita tidak antusias untuk mengenal Tuhan, belajar mengenal Tuhan lebih lagi, ada yang salah dengan Anda dan saya. Ada yang salah dengan kerohanian Anda dan saya. Seharusnya ketika kita mengaku mengasihi Tuhan, kita semakin ingin mengenalnya. Ya. Dan yang terakhir, kita harus melihat Kristus sebagai model untuk kita teladani. Dia datang ke dunia untuk menderita. Semua itu Dia lakukan untuk mewujudkan visi dari Tuhan, dari visi dan misi dari Tuhan, dari Allah Bapa, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Ia menampilkan kasih-Nya, kerendahan hati, rela berkorban, melayani, dan Dia memuliakan Allah Bapa di surga. Jadi Anda dan saya perlu terus mengingat bahwa
Anda adalah bagian dari sebuah komunitas orang percaya dan ada orang-orang yang dipercaya untuk membimbing Anda perlu hormati itu. Dan Anda ingat bahwa tujuan semua ini untuk membantu Anda semakin dewasa. Karena semakin dewasa Anda, maka Anda semakin bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Ada damai dan sukacita. Dewasa itu dalam pengertian iman Anda semakin kuat, Anda semakin yakin akan keberadaan Tuhan dan karyanya dalam hidup Anda dan dunia ini. Juga Anda memiliki pengetahuan yang benar. Dan Anda pun semakin diubahkan, semakin serupa dengan Kristus. Ingatlah ini teman-teman, ketika Anda dan saya menjalani tahun ajaran yang baru, semester yang baru, terus ingatkan kepada diri Anda dan saya. Saya mengajak Anda untuk ingat bahwa kita ini manusia atau makhluk yang sering sekali lupa. Maka itu kita perlu mengkhotbahkan terus-menerus setiap hari kepada kita bahwa mengenai siapa kita di hadapan Tuhan. Apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa, saya berharap Anda semua semakin yakin bahwa apa yang Anda jalani pada saat ini adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan. Tidak akan mudah, ada tangisan, ada luka, tapi ingatlah itu semua untuk membantu Anda semakin dewasa bertumbuh dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan bisa merenungkan firman Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, kami terbatas, kami sering lupa akan tujuan Engkau menempatkan kami di posisi kami masing-masing. Ingatkan kami bahwa kami hadir untuk mendukung tubuh Kristus, untuk membangun satu sama lain, dan kami perlu semakin bertumbuh, semakin dewasa. Berkati teman-teman mahasiswa yang memasuki tahun ajaran baru, suasana baru, Engkau berikan hikmat, tanggung jawab, dan semangat untuk menjalani setiap momen, meskipun itu nantinya tidak akan mudah bagi mereka. Bapak Ibu dosen yang Engkau beri tanggung jawab, Engkau berikan hikmat juga Tuhan, agar mereka bisa memikirkan strategi terbaik di masa-masa yang sulit ini untuk membimbing teman-teman mahasiswa dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. I never saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time, I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. Cause of you, I'm wired up, I don't want you, it's time for you to go. Saw it coming, I couldn't read the signs.
Wah, bosen juga ya di rumah mulu. Lakuin aktivitas yang itu-itu aja. BTW, kalau jadi di kampus pon itu gimana ya? Mbak, ngapain kamu ngendap-ngendap? Kurang kerjaan aja. Ayo kita piket kamar sekarang. Kita berdua kan jadwalnya hari ini. Hah? Piket? Ih, kamu nih kayak nggak tahu aja piket itu apaan. Ayolah. Ini kita piket kamar, menyapu dan juga mengepel, kemudian membuang sampah. Kerjakan semua, ayo segera. Hari ini kita piket kamar, menyapu dan juga mengepel, kemudian membuang sampah. Kerjakan semua, ayo segera. Akhirnya kelar juga. Abis ini temenin aku ke FJ yuk. Mau ambil makan nih. Oke, boleh tuh. Sekalian keliling asrama sama kampus. Hah? Keliling asrama sama kampus? Ih, kamu ini kayak yang baru tinggal di sini aja deh. Wah, lumayan panjang ya ngantrinya tadi. Ih, kamu nih kayak nggak tahu aja antrinya anak pon kayak gimana. Kan biasanya juga kayak gitu kok. Siska, aku ke toilet dulu ya. Oke. Inilah pertama kalinya aku di FON UPH. Inilah pertama kalinya ku injak kaki di sini. Dan ku tahu itu pasti sebuah keajaiban. Untuk pertama kalinya aku ke FON UPH. Sis, kamu kok senyum-senyum sendiri? Nggak apa-apa kok. Adel. Hai Dea. Ada Siska juga nih. Tumben jalan berdua. Biasanya kan dia bareng Bayu. Iya kan Siska sisbet aku, wajar lah. Kok kamu pakai seragam sih, Del? Kita kan libur. Lah, kan aku show. Iya loh. Kan kalau show itu kita praktik di rumah sakit. Kan buat bekal kita nanti jadi perawat juga. BTW, kamu kenapa sih, Sis? Kayak baru dengar istilah show aja deh. Gak tahu loh, Del. Kamu kenapa sih, Sis? Heran aku. Kamu kenapa? Kamu kenapa?
telat nih. Oh, iya. Oke lah Del, semangat ya. Oke. Permisi Pak, saya mau mengambil absenso sama Ibu Kezia. Saya sudah janjian dengan beliau kemarin. Jadi, boleh saya pinjam telepon untuk menelpon Ibu Kezia? Oke, silakan. Shalom Ibu, selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu. Saya mahasiswa atas nama Dea Bu. Saya ingin mengambil absensi solo. Oh, jadi langsung diambil saja ya Bu? Oke, baik Ibu, terima kasih. Selamat sore. Puji Tuhan, untung sempat ambil absen tadi. Padahal udah sore, udah jam segini. Siska, kita ke Emrin yuk, olahraga. Ayo. Tumben ya nggak ada yang main bola sore ini. Biasanya banyak cowok yang main bola. Oh gitu ya? Iya, ayo let's go kita main. Bosen juga ya di asrama kalau PPKM begini. Halo Siska, saya yang akan menjadi dosen PR kamu. Halo Siska, aku teman satu grup kecil kamu. Halo Siska, aku tutor kamu. Halo Siska, kenalin aku Cindy, aku yang akan jadi mentor kamu. Wah, ternyata pembelajaran online seseru ini ya. Kita dapat bertemu dengan teman baru, mentor, samen, grup kecil, dan lain-lain. Kita juga dibekali dengan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat membangun dan memacu semangat kita belajar di FON ini. Baik kegiatan dari Hima, mentoring, maupun FON Ministry. Semoga dalam masa penantian akan berakhirnya pandemik ini, aku semakin bertumbuh dan melakukan banyak hal yang beyond. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati aku dan teman-teman angkatanku. Biarlah kami dapat bersemangat dalam melampaui batasan yang ada sekarang ini. Amin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua, Indonesia.
Halo shalom teman-teman YTP 21, aku Amanda. Semangat kuliahnya, jaga kesehatan dan see you di kelas. Shalom, perkenalkan nama saya Florensial Nurnawan Zega. Untuk teman-teman ITP 2021, tetap semangat, perjuanganmu hari ini menentukan masa depanmu. Lakukan yang terbaik, jalani setiap proses dengan penuh sukacita. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, perkenalkan aku Adista Febriani Lengkrisologi. Buat teman-teman ITP 2021, percayalah lelahmu hari ini akan dibayar dengan keberhasilanmu suatu saat nanti. Semangat ya, Tuhan Yesus memberkati.
Nama saya Denis Sanalawa. Untuk teman-teman mahasiswa ITP 2021, tetap semangat kuliahnya. Ingat, makin sulit sebuah perjuangan, makin indah suatu kemenangan. Jangan takut bertemu kegagalan, karena keberhasilan menantimu di masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom, perkenalkan nama saya Peggy Tonang. Untuk teman-teman ITP 2021, semangat, do your best and God will do the rest. Shalom teman-teman, sebagai mahasiswa baru pastinya kita akan menghadapi kesulitan, tetapi kita tidak perlu khawatir karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong dan menyertai di dalam kehidupan kita. God bless you. Shalom, perkenalkan nama saya Agnesti Dewi Sinta. Pesan untuk ITP 2021, jangan takut bertemu kegagalan karena keberhasilan menunggumu di masa depan. Semangat, Tuhan Yesus. Buat teman-teman ITP 2021, semangat ya. Ayo kita berjuang bareng-bareng. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Jessica Wayuningrum. Video ini untuk kita semua ITP 2021. Pandemi tidak akan membuat hilang kendali karena pejuang sejati hanya fokus untuk mewujudkan mimpi. Shalom semuanya, perkenalkan namaku Sonia Gabrielia. Kata-kata motivasi untuk ITP 2021, study now, be proud leader, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, kenalin, aku Theocracia Verina Kali. Untuk ITP 2021, lakukan perubahan kecil untuk menjadi lebih baik. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan buat kami pada siang hari ini. Kami sudah boleh melaksanakan kegiatan Welcoming Student Assembly. Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta, untuk setiap panitia yang Tuhan sudah libatkan dalam acara ini. Dan biarlah Tuhan kerja keras dari setiap panitia dan persembahan dari anak-anak-Mu Tuhan boleh memberikan satu berkat bagi kami semua, terutama maba ITP 2021, sehingga mereka boleh merasakan kasih Kristus melalui acara ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan acara ini tidak hanya menjadi sebuah acara, tapi bisa membawa satu perubahan untuk terus menantang setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang akan menjalani masa studi mereka nanti di FON ini Tuhan. Kami berdoa dan kami mau bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikianlah rangkaian acara Welcoming New Student Assembly tahun 2021. Terima kasih untuk ITP 2019 dan 2020. Saya Tasya Stefani dan rekan saya, Pikiran Zenrate, mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perilaku. Untuk ITP 2021, dipersilakan untuk join melalui link Zoom yang telah dibagikan. Kami undur diri dan sampai jumpa dalam acara Welcoming New Student Assembly tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Tapi
manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan hatiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyum, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku